Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu saja dalam situasi sekarang ini COVID mungkin makin merajalela, situasi juga makin menentu. Saya berharap Anda tetap bisa menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Ini saya kira berkaitan dengan soal isu pelarangan azan, ya. Saya waktu itu menahan diri karena sedang terus mempelajari aturan-aturannya itu. Tetapi dalam satu hari terakhir ini publik dihebohkan dengan statementnya Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyamakan dengan suara gonggongan anjing azan itu. Dan saya tahu banyak orang yang marah. Bahkan kemudian Ketua MUI bidang Ukhuwah, yakni Kiai Khalil Nafis ini juga seorang ulama NU, itu sampai speechless nih membuat statusnya di media sosial yang dia bilang sampai terakhir beliau menyatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua, karena kalau membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing ini nggak pas sekali. Saya akan mengajak Anda ngobrol, berbincang dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ersu. Saya kira sama seperti saya, Buya pasti banyak sekali menerima kiriman video-video itu dengan ada yang marah ya, Buya ya. Iya, ya capek juga ya membacanya sehingga akhirnya banyak yang nggak saya baca karena isinya ya protes gitu kan, Iya. protes. Ya dari salah seorang dai di Sumatera Utara ya. Itu ya bilang sama saya begini, kenapa ini Menteri Agama kok harus ngatur-ngatur begini, katakan. Saya ini Buya, hidup di tengah-tengah masyarakatnya sebagian besar tidak beragama Islam, kata beliau kan. Nah, mereka-mereka itu berterima kasih dengan azan subuh itu, kata beliau kan, orang mengaji di waktu pagi itu. Karena dengan demikian, kata beliau namanya, saya sebut saja namanya Pak Rifai, ya Pak Rifai dari Asahan beliau kan. Beliau seorang mubalik terkenal juga di sana. Karena apa? Mereka berterima kasih karena dengan adanya bacaan Al-Quran azan di pagi hari itu ya suami mereka dan mereka cepat terbangun ya. Sehingga mereka bisa cepat-cepat pergi ke ladang atau ke sawah untuk bekerja gitu kan. Ya. Jadi saya melihat ya memang plus minus ya, ada yang melihat positif, ada yang melihat negatif ya. Iya. Ya, jadi sangat kondisional dan situasional sekali menurut saya ya. Ya. Tetapi yang jelas ya kalau kita lihat sejarah Nabi ya, ketika Nabi masih ada di Makkah kan memang tidak ada azan ya. Karena memang mayoritas di sana mungkin barangkali ya bukan mungkin karena di sana kan adalah orang-orang yang tidak beragama Islam gitu kan. Ya. Tetapi begitu Nabi sudah sampai di Madinah ya. Ya. Mereka kan tidak punya jam seperti kita hari ini gitu kan ya. Nabi hanya bercerita tentang tanda-tanda bahwa waktu sholat sudah masuk gitu kan. Nah, lalu mereka ya ketika waktu sudah dekat ya mereka berbincang-bincang gitu kan bersama Nabi ya. Lalu ada yang bilang begini, ya bagaimana ya kalau seandainya kita pakai saja lonceng seperti loncengnya orang Nasrani untuk menandai bahwa waktu sholat sudah masuk gitu. Nah, terus ada lagi yang menimpali ya bagaimana kalau sana pakai trompet gitu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Lalu Umar bin Khattab bilang ya kenapa kita tidak melantunkan saja seruan untuk sholat gitu kan. Lalu Nabi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, lalu Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan.
Lalu Bilal bin Rabah azan ya, dan azannya Bilal bin Rabah itu ya luar biasa ya. Suaranya kan terkenal indah ya. Sehingga setelah Nabi wafat itu Bilal enggak mau lagi azan ya, karena ya dia mengaitkan azannya dengan Nabi ya gitu ya. Dia sedih sekali, enggak kuat dia untuk tetap azan gitu. Oleh karena itu dia enggak pernah lagi azan setelah Nabi wafat. Kemudian pada masa ketika dia pergi ke luar Madinah, tinggal di daerah Syam mungkin kalau saya tidak salah ya. Kemudian dia datang kembali ke Madinah di masa pemerintahan Umar ya, dan umat Islam rindu sekali akan mendengar suara azan dari Bilal bin Rabah. Lalu Bilal bin Rabah azan dan semuanya pada menangis gitu kan. Jadi pada menangis. Oleh karena itu menurut saya ya, dari kesimpulan saya ya, azan dan bacaan Al-Quran itu kan adalah menyangkut bunyi ya. Bunyi itu ada yang bermacam-macam, ada yang sangat keras, sedang, kurang, lembut, gitu sangat apa ya, dan bahkan nyaris tidak kedengaran oleh kita ya. Misalkan gesekan kaki belalang gitu, tidak kedengaran oleh kita. Tetapi oleh temannya yang berjarak 5 km kan kedengaran ya. Jadi kemampuan apa kita terbatas. Oleh karena itu menurut saya ya, kalau seandainya Kementerian Agama berkesimpulan banyak orang yang terganggu dengan suara azan ya, atau dengan suara orang membaca Al-Quran, saya minta usul kepada Kementerian Agama ya, supaya menelisik lebih jauh, melakukan penelitian lebih jauh, kira-kira apa sebabnya mereka merasa terganggu ya. Dugaan keras saya ya, yang pertama volume mikrofonnya yang terlalu tinggi ya, mungkin di atas 100 atau 150 desibel gitu kan, jadi suaranya terlalu tinggi. Yang kedua suara orang yang mengaji dan azannya tidak enak gitu kan. So sepanjang pengetahuan saya ya, yang namanya bunyi itu kan kalau orang baca Al-Quran ya dan mendengar suara azan ya, itu kan banyak orang yang nggak ngerti ya. Sama halnya ya, apa arti dan maksudnya kan begitu ya. Banyak orang yang tidak mengerti itu, apalagi orang yang beragama lain ya. Seperti halnya saya ya, ketika mendengar musik dalam bahasa Cina gitu ya, saya kan tidak paham dan tidak ngerti musik dalam bahasa Jepang, saya kan tidak paham dan tidak ngerti ya. Tapi kan kalau seandainya itu disenandungkan dengan cara yang enak ya, oleh penyanyi yang bagus ya, maka kita enjoy mendengar ya gitu kan, karena ada rasa ya yang terasa oleh kita yang indah gitu kan. Banyak kasus Oleh itu ada orang saya, jadi ya, mualaf tuh ya Bu ya, mendengar azan yang merdu. Kita pernah dengar beberapa kasus gitu. Oh jelas itu kalau kita baca kisah-kisah orang masuk Islam itu bukan kan ya, sebagian karena mereka membaca ya, seperti Roger Graudi karena dia baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir berulang-ulang ya. Tapi ada orang yang masuk itu karena mendengar suara azan gitu kan. Karena dia mendengar suara azan ya tersentuh dan tergugah hatinya gitu. Seorang pelawak di negeri ini dan seorang penyanyi tanpa saya sebut namanya supaya tidak dapat tebal gitu kan ya. Itu masuk Islam ya karena mendengar suara azan. Yang laki-laki itu kalau nggak salah dalam ceritanya beliau sendiri gitu ya. Beliau sedang berolahraga itu di Gelora Bung Karno kan. Berlari di sore hari mungkin ya. Kemudian dia mendengar suara azan, lalu dia terhenti gitu kan. Termenung dia. Ya, dalam kisahnya kemudian dia akhirnya masuk Islam gitu kan ya. Dan seorang artis itu dia masuk Islam ya, ceritanya adalah karena dia setiap azan ya, dia matikan itu TV. Tapi kali itu dia enggak mematikan TV, lalu dia dengar azan itu sampai akhir gitu kan. Dia kan seorang artis dan penyanyi, dia masih penyanyi cilik ya. Akhirnya ya dia tergugah dan akhirnya masuk Islam. Jadi kesimpulan saya begini ya, azan dan baca Al-Quran itu adalah bunyi ya. Oleh karena itu bunyi itu ya, makanya kalau dalam Al-Quran ya, bacaan Al-Quran itu biasa tertila dengan bacaan yang bagus gitu kan. Lalu kalau misalnya Al-Quran itu kita baca dengan bagus ya, orang akan senang mendengarnya gitu kan, meskipun mereka tidak paham gitu kan. Sama aja halnya dengan nyanyian Spanyol gitu, saya tidak paham, tidak ngerti, tapi kan kalau bunyinya enak ya, ya kita senang mendengarnya kan gitu ya. Bisa seperti itu Pak Ersun.
Jadi artinya sebenarnya soal soal tadi itu saya kira memang perlu ada aturan gitu, karena kalau kemudian semua orang, zaman Rasul pun yang boleh melantunkan azan cuma Bilal gitu. Kalau sekarang semua orang, entah kualitas suaranya bagus tidak, kemudian makhrajnya juga bagus atau tidak, semua berlomba-lomba azan, saya kira memang ini mengganggu gitu, dan bahkan jadi semacam apa ya, kontraproduktif untuk sebagai sebuah syiar gitu ya, gitu ya. Ya, saya rasa benar ya. Di samping Bilal juga ada Abdullah bin Umi Maktum ya, yang suaranya juga indah ya, yang melantunkan azan ya. Ya intinya begitu menurut saya. Jadi orang itu pada sejatinya dia senang kepada keindahan ya. Dia ingin mendengar bunyi-bunyi yang indah gitu kan. Oleh karena itu menurut saya pengaturan tentang bunyi memang harus dilakukan gitu kan. Oleh karena itu tidak hanya bunyi orang adzan dan baca Al-Quran yang diatur, bunyi knalpot mobil juga harus diatur menurut saya ya. Bunyi musik-musik yang Iya, yang berkaitan dengan masyarakat menurut saya juga harus diatur ya. iya, iya, Karena iya. memang bunyi itu Pak Ersu ya, itu dia punya pengaruh ya terhadap diri kita ya. Iya. Misalkan kita begini, kalau saya putar lagu dangdut ya, itu pinggulnya Pak Ersu bisa bergoyang. Dan kalau seandainya saya ganti dengan lagu rock, maka seluruh tubuh Pak Ersu akan bergerak ya. Iya, Tapi iya, iya, pertanyaan iya. saya adalah, kalau saya perdengarkan kepada Pak Ersu, misalkan Darwin Hasibuan membaca Al-Quran, Qori internasional itu ya, kalau Iya. bergoyang pinggulnya Pak Ersu, saya rasa ada kesalahan di sarafnya itu Pak Ersu itu ya. Iya, 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 Dan kalau saya iya, iya. bergoyang seluruh tubuh Pak Ersu itu di Iya, otak kecilnya ada masalah itu gitu kan. iya, Jadi iya, iya, iya. kesimpulan saya ya, bunyi itu berpengaruh kepada kita. Timbul pertanyaan ya, bunyi apa kira-kira yang paling alamiah, yang paling natural ya, Mhm. ke yang cocok, yang pas dengan jasad tubuh kita dan jasad rohaniah kita. Iya, iya, Ya, di Barat ada penelitian Pak Ersu, iya, ada 2 pohon ya, yang satu dibunyikan musik rock, yang iya, satu dibunyikan musik klasik ya. iya. Itu setelah semuanya disamakan, kecuali dia Mmm, bedanya adalah kalau pupuknya sama, airnya mmm, sama, mhm, mhm, suhunya sama, mhm. kemudian yang dibedakan adalah hanya yang satu dibunyikan musik rock, yang satu dibunyikan musik klasik, Iya, ya kan? iya. Hasilnya yang dibunyikan musik rock batangnya kurus, Mhm. daunnya keriting-keriting gitu, daunnya keriting-keriting. Iya, iya, iya. Yang dibunyikan musik klasik ya, Mhm, itu batangnya besar, daunnya rindang dan hijau gitu kan. mhm, 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 Gitu. Oleh karena itu ada seorang artis, tidak usah saya sebut namanya, dia mhm. ditanya oleh wartawan di TV tahun 90-an kalau saya tidak salah itu ya. Iya. Mhm. Dia tanya, "Apakah Mbak akan memperdengarkan lagu anak-anak Mbak, lagu suami Mbak kepada anak-anak Mbak?" Dia bilang, "Tidak." Ah. Kenapa tidak ya? Karena saya sudah membaca sebuah penelitian, kata beliau ini di TV, saya Iya, nonton, masih ingat saya iya, sampai sekarang. iya, iya. Di Indonesia itu? Karena suaminya kan musiknya musik rock kan, Ah, saya ah. tidak akan perdengarkan katanya, karena suami saya itu lagunya lagu rock gitu kan. Oleh karena itu saya akan perdengarkan lagu-lagu klasik kepada anak-anak saya gitu kan. Timbul Mhm, pertanyaan, mhm. kalau ada lagu rock, lagu klasik ya, Iya, kemudian lagu orang membaca Al-Quran, mana yang paling alamiah ya? iya, 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 Kalau kalau saya pakai logika begini ya, iya. tubuh saya ini kan dibuat oleh Tuhan ya, jiwa saya kan datang dari Tuhan gitu kan ya. Tentu Iya, yang paling tahu kan Tuhan itu ya. iya, Yang paling tahu, yang paling pas, yang paling alami, yang paling cocok dengan diri saya itu kan Tuhan kan. iya. Nggak ada dalam Al-Quran apabila kamu mendengar lagu klasik maka dengarlah. Kan nggak ada ya. Iya, Yang iya. ada itu adalah faiza Al-Quran fastami'ulah. Kalau kamu mendengar orang baca Al-Quran ya maka dengarlah gitu ya. Iya, iya. Nah, oleh karena itu kita sangat menganjurkan ya supaya bacanya itu menyenangkan di hati yang mendengar gitu kan ya. Ya Iya. membacanya ya harus bagus gitu. Makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus ya. Mhm. Kemudian langgamnya bagus ya. Iya, Ya maaf saja nih Pak Esu ya. iya. Saya ini waktu muda ya pernah kena penyakit namanya insomnia. Oke, tidak bisa tidur ya? Insomnia ya. Sulit Nggak tidur bisa ya? tidur saya. Ayam sudah berkokok, saya belum bisa tidur juga ya. Iya, iya, iya. Dan saya suka juga mendengar lagu-lagu dangdut, lagu-lagu India gitu kan. Aha.
Lalu akhirnya saya pergi berobat dan periksa kepada dokter, namanya Dokter Syihab, saya masih ingat itu. Dokter itu tahun 80-an itu, Dokter Syihab. Dokter, kenapa saya merasa begini-begini dan begitu gitu. Ketika baca ciri-ciri orang sakit jantung, saya seperti sakit jantung. Baca ciri-ciri orang sakit paru-paru, saya seperti orang paru-paru. Baca ciri-ciri orang sakit ginjal, saya seperti sakit ginjal. Dan saya nggak bisa tidur. Kenapa? Dia perintahkan saya untuk periksa medical check up. Tuh dia coret, dia centrengin gitu ya. Saya pergilah ke laboratorium. 2 hari kemudian saya datang membawa hasilnya. Dilihat kan, nah, apa kata Dokter Syihab ini? Anda sehat katanya. Nah, tapi kenapa kok saya merasa sakit? Kenapa kok saya tidak bisa tidur? Dia bilang begini sama saya, mendekatlah Anda kepada Tuhan Anda katanya. Lalu saya ingat pesan ibu saya ya. Kata ibu saya sebelum saya pergi merantau, ya, kalau kamu tidak bisa tidur nak, kalau kamu punya masalah nak ya, bacalah Al-Quran gitu kan. Nah, saya ingat itu pesan ibu saya. Lalu saya bilang sama Dokter Syihab, terima kasih dok, ya saya salaman sama beliau, saya sudah tahu jawabannya gitu kan. Nah, lalu saya pulang dan saya sholat Isya ya, mandi sholat Isya gitu kan. Kemudian saya baca Al-Quran. Begitu saya baca 2 halaman udah malas saya. Tetapi saya paksakan terus gitu ya, saya paksakan terus membaca Al-Quran itu kan. Sehingga akhirnya saya tertidur Pak Hersu. Saya biasanya ayam berkokok belum bisa tidur, ini sekitar jam 9-an mungkin jam setengah 9 saya sudah tertidur ya. Saya lihat itu setelah saya bangun ternyata di halaman 20 gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya bunyi itu memang mempengaruhi jiwa kita ya. Oke. Dan sekarang ini Pak Ersu ya, karena banyak masalah ya, mendengar suara yang bising di negeri ini, saya kan susah tidur juga Pak Ersu. Iya. Dan kalau saya belum bisa jam 10:30 saya juga belum bisa tidur ya. Ya. Saya punya kori idaman ya, kori idaman saya. Kalau orang Iran menyebutnya Darwin Hasibuana ya. Maksudnya Darwin Hasibuan ya. Kita ini kalau tadi Pak Hersu kan punya kori yang apa ya, yang Pak yang cocok menurut Mahmud Al-Husairi, Syekh Mahmud Al-Husairi dari Mesir. Ya. Iya. Kalau saya udah coba juga banyak itu, tapi yang cocok bagi saya itu adalah suara Darwin Hasibuan gitu kan. Iya. Lalu kalau seandainya saya sudah mau tidur, enggak juga mau tidur ya sudah. Kan di HP ini ada apa? Dia ada YouTube-nya kan? Iya. Saya hidupkan saja. Itu enggak lama itu tertidur saya itu. Oke. Jadi kesimpulan saya, bunyi orang baca Al-Quran itu kan berupa bunyi ya, dia melahirkan getaran-getaran ya. Timbul pertanyaan ya, kenapa saya tidak bisa tidur? Karena otak saya tegang, saraf saya tegang gitu kan ya. Oleh itu kalau seandainya saya dengarkan musik dangdut, tidak bisa tidur saya karena tegang. Goyang terus. Iya. Yang paling alamiah itu menurut saya adalah suara Al-Quran ini, kalau menurut saya. Dan buktinya bagi saya ya, untuk pribadi ya, ya saya kalau tidak bisa tidur, dan saya juga punya pesan lah kepada teman-teman saya yang kalau seandainya kena penyakit yang sama dengan saya, yang berupa insomnia itu, ya saya sarankan ya supaya bacalah Al-Quran, tapi bacanya keras-keras gitu. Yang dalam hati baca keras-keras gitu ya. Karena itu nanti akan berdampak kepada tubuh kita dan kepada rohaniah kita ya, sehingga kemudian suara itu akan membuat hati kita menjadi tenang ya, perantara kita menjadi normal gitu. Oleh itu bagi saya masyarakat ini juga harus, karena mereka sudah sibuk sehari-hari ya, bagus juga loh untuk mendengar ada orang melantunkan ayat Al-Quran dari masjid ya. Kemudian habis itu dia mendengar azan. Saya bagus juga lah ya gitu. Dan kalau sampai ada orang yang merasa terganggu, orang Islam ya. Kalau orang beragama lain itu lain cerita ya. Kalau ada orang Islam yang merasa terganggu dia dengan mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Ada beberapa kemungkinan suara yang membaca Al-Quran itu memang tidak enak didengar. Ya panjang pendeknya enggak dia patuhi gitu ya, tajwidnya enggak dia perhatikan, kemudian suaranya sumbang ya. Ya kita rasanya kalau ada orang seperti itu pengen saya cepat-cepat dia berhenti gitu kan. Nah, saya punya pengalaman pribadi ini ya, punya pengalaman pribadi dengan Buya Saidul Amin ya, di masjid di Pekanbaru kan. Di Pekanbaru itu kan begini ya, yang namanya imam itu diseleksi oleh Pemda. Jadi yang bisa jadi imam itu adalah orang-orang yang memang bacanya bagus. Betul. Di semua masjid di Pekanbaru itu imam-imamnya digaji. Gitu, terutama untuk sholat maghrib, isya dan subuh ya.
itu digaji itu gitu supaya apa? Supaya jamaah tenang gitu. Saya apalagi ke satu masjid dengan Buya Saidul Amin itu, saya kan diminta berceramah gitu ya. Waduh, begitu mendengar suara dari imam ya, saya pengen imam itu bacaan sholatnya panjang gitu. Oleh karena itu saya yakin dan percaya itu kalau sahabat-sahabat dulu di masa awal di rakaat pertama itu dia baca 20 halaman ya. Iya. Karena tidak membosankan gitu kan, tidak membosankan dan menenangkan hati ya. Sehingga membuat dia bahagia gitu kan. Tapi kalau bacanya tidak baik, yang nggak enak kedengaran di telinga, ya sholat kita tidak akan khusyuk. Nah itu, oleh karena itu bagi saya ya kekhusyukan di dalam hidup ini sangat diperlukan, tidak hanya ketika sholat, tetapi juga dalam menjalani rutinitas sehari-hari ya. Dan salah satu yang sangat patut kita dengarkan itu adalah suara Al-Quran dan suara azan gitu kan. Dan saya dalam rasio saya ya, yang namanya bunyi-bunyi ini ya, itu sebagian ada racunnya itu. Ada racunnya ya. Ya bunyi berita yang negatif-negatif, yang sumbang-sumbang itu kan di situ ada racun ya. Betul. Apalagi pergunjingan itu kan racun semua ya. Iya. Nah, saya ingat hadis Nabi ya. Hadis itu begini. Di negeri Arab itu kan air sangat berharga ya. Jadi kalau seandainya ada seekor lalat jatuh ke dalam gelas kamu itu ya, maka itu posisi lalatnya begini. Satu terendam di air, yang satu tidak terendam ke dalam air itu kan. Lalu kata Nabi ya, kalau seandainya ada lalat yang masuk ke dalam gelas kamu, kira-kira kayak gitulah ya. Maka tenggelamkanlah sayapnya sebelah gitu. Tenggelamkan sayapnya sebelah, kemudian buang lalatnya dan minum airnya gitu. Karena di yang sebelah itu ada anti racunnya. Sayap yang masuk ke dalam air itu ada racunnya dan beracun. Kemudian yang tidak tenggelam itu di situ ada anti racunnya. Tenggelamkan gitu kan. Sehingga akhirnya racunnya netral gitu kan. Oleh itu bagi saya terpikir ya, suara knalpot mobil, suara orang bertengkar, macam-macam suara kita dengar, berarti kan jiwa kita dan jasad kita dibebani dengan racun-racun gitu kan ya. Timbul pertanyaan, kira-kira ada nggak bunyi yang kira-kira untuk bisa menetralkan ya, racun-racun yang ditinggalkan oleh bunyi-bunyi yang kita dengar dalam tubuh fisik kita dan tubuh rohaniah kita? Menurut saya ada, yaitu bunyi dari Al-Quran. Gitu. Jadi dengan kita mendengarkan Al-Quran ya, maka akhirnya hati kita yang tadinya gelisah ya akhirnya menjadi tenang gitu kan ya. Batin kita yang tadinya kacau balau ya menjadi tertib gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya ya masyarakat yang sehari-harinya sibuk mencari duit, bertengkar dengan suami atau bertengkar dengan istri, ya itu kan racun-racun semua itu ya. Ya, menurut saya ya perlu menetralkan. Salah satu menetralkan itu adalah dengan mendengar suara-suara azan yang dilantunkan lewat loudspeaker tersebut gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya membaca Al-Quran sebelum waktu sholat itu menurut saya adalah sehat. Nah, tetapi untuk membuktikan itu ya menurut saya ya perlu ada penelitian ya. Oleh itu kesimpulan saya adalah kalau seandainya ada orang Islam yang tidak suka ya mendengar orang membaca Al-Quran ya melalui mikrofon ya, ya bagi saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, suara mikrofon terlalu keras, yang kedua suara yang tidak merdu, yang ketiga memang itu orang jiwanya sudah terkotori gitu kalau menurut saya ya. Tapi ini kan debatable, mungkin debatable, tetapi ya saran saya oleh karena itu teman saya dari Prancis mengajak saya untuk bekerja sama ya. Dia punya kesimpulan begini, Mr. Anwar Abbas kata dia ya, bunyi yang paling baik bagi tubuh manusia dan bagi jiwa manusia itu adalah bunyi Al-Quran. Oleh karena itu kan Anda punya fakultas teknik katanya kan ya. Mau nggak Anda bekerja sama dengan saya untuk membuat ya, itu kan orang membaca Al-Quran itu kan isinya kan getaran ya. Orang menyanyi kan menimbulkan getaran. Orang kita mendengar knalpot mobil kan itu getaran ya. Orang membaca Al-Quran itu getaran. Dalam kesimpulan dia, getaran terbaik itu adalah getaran orang membaca Al-Quran. Oleh karena itu bisa nggak kita bekerja sama, getaran-getaran itu kita simpan gitu ya.
saya nggak tahu itu apa yang dia apa kan kita simpan, kemudian nanti kita pasangkan ke badan, ke tubuh dari si pasien gitu. Nah, saya punya keyakinan kata beliau ya, kalau seandainya kita lakukan itu, kita bisa membuat sebuah pengobatan baru kata beliau ya, itu pengobatan lewat getaran. Itu Muslim bukan? Nggak tahu saya itu agamanya apa ya, nggak sempat tahu saya. Cuma istrinya orang Jawa ya. Okay. Istrinya orang Jawa, dia pandai berbahasa Indonesia gitu kan. Iya. Iya, kayak begitu. Oke, Buya. Nah, sekarang kembali bagaimana kita secara proporsional mesti menyikapi pernyataan dari Pak Menteri Agama, karena saya kira respon-responnya ini bunyinya nggak enak semua ini. Ya, kalau menurut saya maksudnya baik, tetapi pengungkapannya yang kurang tepat ya. Orang lagi bicara azan, baca Al-Quran, lalu suara anjing gitu tuh, memang ya sudah bingung juga ya. Kenapa enggak dibilang suara apa ya, suara burung gitu ya? Kenapa ya enggak kata lain ya? Iya. Dan saya enggak tahu juga ini. Ya, dan pesan yang harusnya kalau dinarasikan dengan baik tadi, seperti yang Buya sampaikan tadi, saya kira orang kemudian langsung menolak begitu saja ya pesannya. Iya, makanya. Iya Kak. Jadi akhirnya ya sesuatu yang baik. Makanya dalam Islam itu ya, sesuatu yang baik itu kalau seandainya disampaikan secara tidak baik, maka hasilnya tidak baik gitu. Ya. Jadi di dalam Islam itu kita tidak hanya berorientasi kepada tujuan ya, tapi juga tentang cara. Cara yang kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Saya rasa dalam hal ini narasi dari Menteri yang kurang tepat. Maksudnya baik ya, maksudnya baik. Saya rasa saya sepakat ya bahwa perlu diatur. Masa dari pagi sampai siang suara mikrofon itu kayak begitu ya. Saya setuju juga dibatasi ya. Cuma kan kalau dibatasi ya menurut saya kalau 5 menit sebelum waktu itu bagi saya terasa terlalu cepat sekali, singkat sekali waktu itu ya. Oleh itu menurut saya ya jadi perpanjang lah, bukan buat rentang waktu ya. Misalkan kalau untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu ya, itu mungkin antara 5-10 menit sebelum waktu gitu kan ya. Nah, kalau sholat subuh saya terus terang saja ini karena saya orang desa ya. Saya kan sering pulang ke desa ya. Itu jarak rumah orang, jarak rumah jamaah ke masjid itu jauh Pak Yatsu. Ya kan, jadi orang desa itu bangun setelah dengar suara azan gitu ya. Kebanyakan mereka begitu terdengar bukan suara azan, suara orang mengaji ya. Begitu terdengar suara orang mengaji, mereka bangun. Sebagian mereka itu sebelum berangkat banyak yang mandi juga gitu. Supaya segar ke masjid kan. Ganti pakaian. Kemudian mereka sering berjalan kaki gitu kan ke masjid. Nah, itu kalau saya hitung waktunya bisa sampai di masjidnya setelah 15 menit itu kan gitu ya. Jadi menurut saya sementara di dalam surat edaran itu 10 menit gitu ya. Menurut saya di rentang antara 10 sampai 15 menit gitu kan ya. Antara 5 sampai 10 menit gitu kan. Ya sehingga dengan demikian ya terkesan tidak seperti kaku ya. Kalau sekarang 5 menit gitu ya. Dan tugas 10 menit, 10 menit gitu kan. Tugas pemerintah jadi membantu juga ya soal akustiknya ya, kualitas suaranya itu saya kira mungkin karena mereka keterbatasan anggaran dan sebenarnya pemerintah perlu memikirkan itu gitu. Jadi pendekatannya bukan hanya diatur tapi juga difasilitasi oleh pemerintah. Iya, makanya nih ada juga yang WA saya, ini pemerintah nih Pak Andrabas kok bisanya ngatur-ngatur, saya ngasih duit enggak katanya kan. Emangnya masjid yang kami kelola ini dapat bantuan dari pemerintah? Enggak ada sepeser pun Pak Andrabas kan. Gitu. Oleh karena itu terpikir juga oleh saya ya. Ya karena mereka, apalagi mereka 100% beragama Islam. Dan ada juga masyarakat yang memang budaya. Kalau kita pergi ke pesantren, coba pergi ke pesantren ya. Itu 1 jam sebelum sholat itu kebanyakan. Tapi saya tidak tahu juga. Cuma saya pergi ke pesantren gitu ya. Saya tidak tahu siapa yang punya pesantren itu. Itu 1 jam sebelum waktu zuhur ya. Itu mereka sudah membaca selawat, membaca Al-Quran gitu kan ya. Nah itu kan situ ada tradisi. Kan mungkin juga ada hafalan-hafalan yang mereka apakan yang bisa dibantu dan terbantu oleh bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan melalui mikrofon itu kan.
Ya, ya. Gitu, atau surat-surat pendek yang harus mereka apakan gitu. Jadi ada dimensi edukasinya juga gitu. Lalu di tempat itu nggak boleh apa untuk zuhur nggak boleh hanya 5 menit gitu. Ya nggak bisa juga gitu ya. Iya, Tradisi iya. bagaimana itu gitu. Saya kira Oleh ini karena itu ya. Saya kira semuanya perlu kita sikapi secara bijak, baik dari pemerintah juga ketika menyampaikan sesuatu narasinya perlu dipikirkan gitu ya. Maksudnya mengatur hal yang iya, baik tapi kemudian analoginya dengan yang tidak baik soal azan dan gonggongan anjing ini kan memang nggak tepat. Dan tapi saya berharap juga tidak muncul kegaduhan baru karena kegaduhan baru yang muncul kalau kemudian iya. lapor polisi dan sebagainya ini pasti jauh lebih nggak enak daripada suara azan yang tidak enak gitu ya. Ya, saya terus terang saja ya, kalau ada masalah di negeri ini ya, jangan terlalu cepatlah dijerat dengan pasal ini, pasal itu ya. Iya, iya. Dan juga jangan terlalu cepat mempergunakan pendekatan security approach atau power approach gitu ya. Ya. Menurut saya bangsa kita ini kan bangsa yang berbudaya ya, di mana masyarakat kita punya rasa empati ya, rasa kebersamaan yang tinggi. Oleh karena itu menurut saya ya masih ayo mari masing-masing kita ya untuk menyadari diri bahwa kita ini hidup di tengah-tengah kebersamaan gitu kan. Ya. Oleh karena itu dialog bagi saya menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Ya. Dan jangan pemerintah menganggap dirinya saja yang benar gitu kan gitu ya. Ya, iya, iya, Oleh karena itu bagi saya ya sebaiknya ya pemberlakuan surat edaran ini sebagai acuan saja menurut saya, sebagai acuan ya. Bahwa kalau seandainya Anda akan membaca Al-Quran atau membaca selawat sebelum sholat, ya antara 5-10 menit lah untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya direntang. Ini 5 menit, jangan 5 menit ya. Antara 5-10 menit gitu kan. Dan pilih yang subuh antara 10-15 menit ya. Pilih qori yang memang bacaannya bagus, makhrajnya bagus. Kemudian pilih qori. Dan karena pemerintah berkewajiban melindungi rakyat, ketertiban rakyat ya. Ya kalau di Ciru itu Pemda Kota Madya Pekanbaru itu. Atau di beberapa masjid saya pernah pergi ke Pasir Pangirayan ya, di situ masjidnya indah sekali ya. Dulu bupatinya Pak Ahmad namanya, anggota DPR dia sekarang nih. Itu yang namanya imam itu ya bacaannya minta ampun ya, dan itu digaji oleh Pak Ahmad tuh. Sampai sekarang masih digaji oleh bupati sekarang juga masih digaji. Dan kalau seandainya kita jadi makmum ya. Ya rasanya ya sholatnya berlama-lama gitu. Iya. Kan enak ya. Ada ketenangan batin dan jiwa kita sehingga khusyuk gitu kan. Iya. Tapi kalau imamnya memang bacaannya tajudnya tidak benar, suaranya sumbang gitu ya. Ya rasa-rasanya kita mau cepat-cepat saja mengakhiri sholat tuh gimana caranya gitu kan. Iya. Akhirnya ya orang jamaah lari gitu ya. Ya. Saya begitu Pak. Baik, terima kasih Buya. Mudah-mudahan saja ini kita bisa melihat segala sesuatu dengan kepala yang dingin. Karena saya lihat bangsa kita ini sekarang bukan hanya menurut saya yang diatur, yang paling penting bukan suara azan, tapi suara-suara sumbang yang tiap hari bermunculan baik di media sosial dan itu racun. Itu racun. Perlu didetoks semua, dengan dengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara dan yang baik dan azan yang baik tadi ya, Buya ya. Terima kasih, Buya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.